Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, masih semangat? Masih, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Kalau masih semangat, kita lanjut pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yang pertama kita awali dengan doa kepada Julia. Saya silakan untuk maju untuk memimpin doa. Semua berdiri. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam berdoa dan kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam kesalahan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dan berdoa kepada Yesus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada Julia. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya, ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan karena hadir semua. Baik. Hari ini semuanya hadir. Oke, anak-anak sekalian. Pada siang hari ini kita akan masuk kembali dengan mata pelajaran coding, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, coding dan kecerdasan artifisial atau yang sering disingkat dengan KKA. Oke, baik. Minggu lalu saya sudah pernah mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial di kelas ini dengan materi kali lalu yaitu tentang DNA. Oke, bagaimana kita berjalan dari huruf X ke huruf Y dengan menggunakan tanda. Sekarang hari ini juga kita kembali masuk dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran coding, KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada siang hari ini pada mata pelajaran KKA ini yaitu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Mesin cerdas, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Cerdas, saya belum tahu cerdas. Kata cerdas. Arti lain dari cerdas itu Pintar. pintar. Ya, berarti sama dengan mesin pintar dan mesin non pintar. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita masuk ke materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas, kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Satu orang pimpin untuk tepuk semangat. Para ya silakan tepuk semangat. Silakan. Para ya dari situ saja. Maju silakan. Kalau maju. Ya. Semuanya tahu tepuk semangat tuh? Ya. Silakan. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Banyak kali tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada para ayah. Silakan duduk kembali.
Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, sekarang kita masuk ke materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita lihat sama-sama di sini, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Baik. Nah, saya teruskan. Oke. Di sini mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus diatur oleh manusia. Lalu ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas ini mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Sampai sini bisa paham? Sekali lagi saya jelaskan. Mesin cerdas adalah mesin yang berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi tanpa diatur oleh manusia. Dia tidak diatur oleh manusia. Lalu ada mesin non cerdas, yaitu mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program dan tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi atau membuat keputusan sendiri. Jadi itu perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Anak-anak sekalian, siapa yang sudah pernah melihat mesin? Angkat tangannya. Oke, Cino, sudah pernah lihat mesin? Mesin apa yang kau lihat? Kuat sekali. Mesin oto. Siapa lagi? Apia? Mesin listrik. Ya, siapa lagi sudah pernah lihat mesin? Tio? Mesin rontok. Siapa lagi? Elon? Mesin traktor. Masih banyak lagi mesin, jenis-jenis mesin. Mesin apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Julio? Mesin motor. Mesin apa lagi? Mana? Mesin giling. Ya. Masih ada lagi. Mesin apa lagi? Elon punya ada itu mesin di rumah. Mesin apa kira-kira? Mesin sensor untuk memotong kayu. Jadi itu adalah jenis-jenis mesin, Mesin-mesin tersebut dari itu bukan mesin non cerdas. Mesin cerdas itu yang pertama mesin cerdas, Mesin cerdas. Mesin cerdas itu yang pertama itu misalnya siapa yang memiliki HP di rumah, yang memiliki HP orang tua atau HP sendiri, silakan angkat tangan. Ya. Di HP itu kali lalu saya sudah jelaskan ke kalian tentang Google Maps, tentang Google Maps, di mana kita bisa melihat peta wilayah kita, bisa kita lihat di Google Maps. Ya. Itu juga Google Maps ini, ya. Google Maps, Maps. Itu, Oke, itu salah satu contoh mesin pintar. Lalu ada lagi yang lain. Misalnya kalkulator. Kalkulator kalau kita tekan perkalian 2 dikali 3 sama dengan sendirinya dia muncul pasti angka 6. Ya. Kecuali kalau kalkulatornya error atau rusak. Lalu ada lagi yang lain, ya. Tentang di internet, Internet itu Google Chrome misalnya. Google Chrome. Kita lihat sama-sama di HP. Seperti ini Google Chrome. Ini yang namanya Google Chrome. Yang tulis Chrome. Kita mau akses sesuatu bisa tekan Chrome. Kalau kita tinggal ketik cerita dongeng si kancing,
maka dengan sendirinya akan muncul. Bisa juga pakai rekam suara. Cerita dongeng si kanti dengan sendirinya cerita dongeng itu akan muncul. Tapi semuanya itu tergantung jaringan. Lalu ada juga bisa di YouTube. Siapa yang sudah pernah membuka YouTube? Di YouTube kalian itu sering membuka tentang cerita dongeng, cerita-cerita rakyat, atau video-video anak tentang lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu batik nasional. Di situ kita tinggal membuka YouTube. Kalau sudah membuka YouTube, kalau kita mau mencari lagu batik nasional, kita tinggal klik di atas pencarian, lagu batik nasional. Lalu kita cari, dengan sendirinya akan muncul ke bawah. Kalau mau cari lagi lain, cerita dongeng tentang monyet dan katak, dia akan muncul sendiri ya. Selain dengan cara mengetik, kita juga bisa mencari dengan menggunakan suara kita. Cerita dongeng tentang kancil, si kancil, maka dia akan muncul ya. Tetapi kalau kita punya suara saat kita mencari itu tidak jelas, maka dia akan muncul juga dari dalam pemberitahuan bahwa pencariannya suara yang Anda ucapkan tidak sesuai ya. Kalau kita atau saat kirimu itu tidak akan muncul. Siapa yang sudah pernah seperti itu mencari cerita dongeng di YouTube dengan pesan suara? Ada yang belum? Baik. Lalu yang berikut ada mesin non cerdas. Ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas itu ada yang kalian sebut itu tadi ya. Mesin giling, mesin traktor, mesin rontok. Itu dia tidak cerdas. Karena dia hidupnya tunggu manusia. Tarik dulu, ekor dulu. Mesin mobil juga tunggu start dulu manusia buat dia bunyi. Lalu ada lagi yang lain, contoh mesin non cerdas ini misalnya kipas angin. Kipas angin itu dia tidak cerdas karena dia tunggu tusuk dulu oleh manusia ke listrik, harus listrik kalau kita tekan tombol baru dia putar. Bisa paham sampai sini? Bisa. Jadi itu yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Traktor dia tidak bisa berjalan sendiri di sawah. Tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang mengendalikan traktor tersebut atau operatornya. Tidak tahu untuk 20 tahun atau 30 tahun ke depan mungkin traktor bisa jalan sendiri. Dia bisa belok sendiri, tinggal kita perintah belok kiri, ya belok, belok kanan, ya belok. Tapi itu hanya kemungkinan, ya, hanya kemungkinan. Jangan sampai nanti mobil dulu aja seperti itu, sebelum traktor mobil dulu. Kita tinggal duduk dalam mobil, perintah belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, dia akan belok. Tapi itu belum terjadi ya. Siapa tahu nanti ke depannya dengan majunya perkembangan teknologi dunia ini mungkin bisa saja seperti itu. Karena sekarang mobil itu ada yang namanya mobil listrik, ya. Begitu juga motor listrik. Sekarang sudah semakin maju. Mobil sekarang ada yang sudah tidak mengisi BBM, bahan bakar ya, bahan bakar minyak. Tidak isi solar, tidak isi bensin. Dia tinggal cok di listrik, charge. Jika dia full, dia jalan. Sepeda listrik juga ada ya? Ya. Bahkan mobil mainan juga pakai listrik ada, yang pakai baterai. Tidak pakai tarik, pakai tali lagi, tapi dia menggunakan remote. Dia akan berjalan. Pesawat terbang mainan pakai remote,
dia terbang. Itu sudah canggih. Lalu yang berikut, anak-anak sekalian, mesin yang cerdas yang berikut itu masih banyak lagi. Misalnya mesin rontok tadi, mesin rontok dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendali oleh manusia. Jadi dia hidup dulu manusia, baru kasih masuk padinya. Bisa paham sampai sini? Bisa, Pak. Ya, oke. Ada yang saya lupa tadi di mesin cerdas ini ada ChatGPT, Ini ChatGPT ini juga itu mesin cerdas yang lagi tren sekarang. Nanti saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk masuk ke aplikasi ChatGPT ini. Sekarang dunia sekarang ini anak-anak, ChatGPT itu sangat banyak digunakan oleh orang, ChatGPT. Kita tinggal masuk ke Google Chrome tadi, ketik ChatGPT. Kita suruh ChatGPT misalnya buatkan saya lagu Mars STI Drum. Dia muncul sendiri lagunya. Jadi itu mesin pintar, dia susun kata-katanya. Tinggal kita lihat. Buatkan saya drama misalnya, dia akan muncul. Dibantu oleh ChatGPT ini, Banyak mesin cerdas. Gemini. Siapa tahu aplikasi Gemini? Yang sekarang orang lagi viral di Facebook. Ada yang pakai pakaian tentara, pakaian polisi. Misalnya saya pakai pakaian seperti ini, saya kirim ke Gemini fotonya, lalu saya tulis, tolong ubah foto saya menjadi memakai pakaian tentara, memegang senjata, memakai topi tentara. Maka dengan sendirinya dia akan muncul. Baju kita berubah sudah. Baju tentara, sepatu tentara, celana tentara. Biar kita foto di lapangan di depan. Kalau kita masuk ke aplikasi Gemini, kita tinggal tulis, tolong edit foto ini dengan latar belakang pantai. Maka dia akan, yang semulanya latar belakang di lapangan ini atau di gedung, dia akan ubah seolah-olah itu foto di pantai. Pintar nih. Itu aplikasi pintar. Sampai sini bisa paham, Bisa. Masih banyak lagi yang lain mesin cerdas. Nanti kita akan pelajari. Mesin non cerdas juga itu ada kipas angin, ada apa lagi tadi? Mesin mobil, mesin mobil dan lain-lain yang kalian sebutkan. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang kalian bisa amati gambar ini. Ya. Kita lihat dulu di dampak positif, Ya. Dampak positif dengan penggunaan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mesin cerdas itu dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi mesin cerdas, kalau kita ada tugas, tinggal ChatGPT atau cari di internet, dia akan muncul sendiri. Maka dia cepat, tidak lagi buka buku. Lalu mesin cerdas juga mampu mengolah data. Lalu mesin cerdas juga itu mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Dalam kualitas hidup dalam bidang kesehatan, mesin cerdas membantu diagnosa penyakit lebih cepat dan akurat. Jadi mesin cerdas itu juga bisa dia memeriksa penyakit kita
supaya lebih cepat dokter tahu bagaimana kira-kira kita punya penyakit. Dia pakai mesin cerdas. Dengan mesin cerdas mendorong inovasi di berbagai bidang, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya di bengkel, sekarang di bengkel-bengkel mobil, bengkel motor, bengkel mobil, bengkel motor, itu sudah ada alat-alat untuk memeriksa motor itu. Jika mereka cocok, oh ini yang rusak, itu mesin cerdas. Ada alat. Kalian kalau sudah pernah ke bengkel yang di Om Vincent itu ada alat. Jika mereka cocok sambung di motor, lalu dengan sendirinya akan muncul kira-kira motor ini rusak apa. Baik, kita lanjut lagi. Dampak negatifnya. Jadi dampak positif kita tahu tadi itu tentang cepat kita mengerjakan sesuatu cepat. Kita bisa mengetahui, dokter bisa mengetahui penyakit dengan cara itu cepat sekali. Dampak negatifnya ini pengangguran. Otomatis pekerjaan oleh mesin cerdas bisa menyebabkan hilangnya pekerjaan manusia di beberapa sektor. Kenapa hilang? Karena kita sudah tergantung pada mesin cerdas itu. Misalnya kalian sudah biasa dengan internet. Kalau guru kasih tugas dari sekolah, kalian tidak buka buku lagi, ya itu dampak negatif. Karena kalian buka internet. Daripada lama buka buku, mending buka internet. Lalu ada yang ketergantungan pada teknologi. Dia jarang buka buku, jarang belajar dengan hal-hal lain. Dia hanya ketergantungan pada teknologi. Hari-hari memegang HP, hari-hari memegang laptop dengan jaringan internet. Lalu ada mesin cerdas tidak sempurna ya. Kadang dia salah. Misalnya kalkulator tadi ada, kadang dia tidak sempurna. Kadang dia tidak sempurna karena kadang kalkulator itu error. Ketika kita klik, dia salah. Oke? Baik. Sekarang kita lihat ini amati gambar ini. Ini. Ini ada apa? Coba dibaca. Yang pertama itu vacuum cleaner. Ini satu robot vakum. Ya, ini merupakan mesin, merupakan mesin untuk apa tadi gunanya di dalam? Mengepel lantai. Ya, tidak lagi ngepel pakai manual dan pakai kain. Dia tinggal pakai gambar di apa? Alat di dalam seperti dalam gambar. Sampai sini bisa paham ya? Bisa. Oke, baik anak-anak sekalian. Kalian sudah bisa paham apa yang saya jelaskan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas? Sudah bisa paham? Ya, mesin cerdas tadi ini, mesin non cerdas seperti ini. Sudah bisa paham? Mesin cerdas itu tadi internet, GPT ya. Sedangkan mesin yang cerdas itu mesin mobil, kipas angin dan lain-lain. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke kelompok kita. Jadi kita masuk dalam 3 kelompok. Kelompok pertama saya beri nama kelompok maba. Ini, silakan untuk kelompok. Lalu kelompok kedua ini kelompok anggrek, silakan. Masuk kelompok belakang itu kelompok asik. Silakan. Kelompoknya ada 3, maba, anggrek. Ini nama kelompok misalnya dengan asik. Nama kelompok maba, nama anggota kelompoknya nanti ada di KPD Mister. Seperti ini, nanti kalian lihat. Oke, ini. Silakan menurut kalian kira-kira mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas pada gambar tersebut.
Kalian lihat di sini, lihat penjelasan saya sebelum kalian mengerjakan. Kalau kipas angin ini mesin cerdas, kalian tulis 1 di bawahnya, mesin cerdas. Kalau Google Maps ini mesin cerdas 2, mesin cerdas juga Kalau kalkulator ini mesin non cerdas, berarti kalian nomor 3 mesin non cerdas. Itu sesuai nomor pada gambar Ya, Pak. Bisa Pak? Bisa, Pak. Silakan kerja. Jangan lupa tulis nama kelompok. Misalnya ini tadi, lihat di sini tadi nama kelompok maba. Di sini yang misalnya Paraya, Lili, Julio, Tio. Terus, di kelompok ini ya kelompok anggrek. Namanya 1 Julia, Akia, Amela, Elon. Itu juga di sini. Oke. Silakan kerja. Kalau kipas angin ini misalnya menurut kalian mesin apa, kalian tulis nomor 1 mesin titik-titik, nomor 2 mesin titik-titik. Diskusi bersama-sama dalam kelompok. Ya, Pak. Setelah itu presentasi. Saya beri kesempatan 5 menit untuk mengerjakan tugas supaya bisa presentasi di depan kelas. ChatGPT, bukan GPT. ChatGPT. Apa? Ya bisa, langsung sih kan nomor 1 ini sudah tahu pesan, nomor 2-nya sudah tahu kita SMS. Bisa mau tulis juga bisa, tidak tulis juga bisa. Kalau kalian punya kan sudah tulis tuh, tidak apa-apa. Yang tidak tulis
Keterangannya juga tidak tahu. Sudah. Tinggal nomor. Ini sudah nomor berapa? Sudah selesai. Iya. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? Kelompok mabar ya? Oke. Kelompok anggrek tinggal sedikit lagi. Sudah, ya. Kelompok anggrek sudah. Terus tinggal kita tunggu dari kelompok asik. Vacuum cleaner. Itu mobil ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Ya, baik. Sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Yang pertama kelompok mabar, silakan maju. Oke, baik anak-anak. Kelompok mabar, presentasikan hasil kerja kalian. Yang pertama, gambar nomor 1 kipas angin. Kira-kira apa? Silakan jelaskan dan seterusnya. Angin menurut kami itu mesin yang cerdas. Google Maps menurut kami mesin cerdas. Iya. Kalkulator menurut kami mesin cerdas. Ya. Vacuum cleaner menurut kami yang cerdas. Iya. Robot vacuum menurut kami juga yang cerdas. Iya. ChatGPT menurut kami cerdas. Blender menurut kami yang cerdas. Dan mobil otonom menurut kami yang cerdas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok mabar. Terima kasih kepada kelompok mabar yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kembali jawabannya simpan di sini, nanti saya akan beri nilai.
Kelompok anggrek, silakan maju. Silakan. Kipas angin adalah mesin yang cerdas. Internet adalah mesin cerdas. Kalkulator adalah mesin cerdas. Vakum cleaner adalah mesin yang cerdas. Robot vakum adalah mesin yang cerdas. ChatGPT adalah mesin cerdas. Blender adalah mesin yang cerdas. Mobil otonom adalah mesin yang cerdas. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok anggrek yang sudah mempresentasikan diskusi kelompok mereka. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih banyak untuk kelompok anggrek. Oke. Yang berikut kelompok asik, silakan. Oke, baik. Sekarang kelompok asik, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok. Kipas angin adalah mesin yang cerdas. Internet adalah Jadi cara pegang. mesin cerdas. Kalkulator adalah mesin cerdas. Vakum cleaner adalah mesin yang cerdas. Robot vakum adalah mesin yang cerdas. ChatGPT mesin cerdas. Blender mesin yang cerdas. Mobil otonom mesin yang Otonom, mesin otonom. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok asik. Tepuk tangan. Kembali. Terima kasih sudah presentasi. Baik anak-anak sekalian, jadi hasil kerja kelompok atau diskusi kelompok kalian sudah sangat bagus sekali. Sekali lagi saya ulangi, untuk ini tulisan chat GPT ini dibaca chat GPT. Jangan chat GPT, chat GPT. Oke. Baik, sekarang saya akan membagikan hasil kerja kalian dengan nilai masing-masing. Ya. Yang pertama kelompok mabar, silakan lihat sendiri nilainya. Kelompok anggrek dan kelompok asik. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Baik. Ya, sekarang kita kembali ke posisi duduk yang semula. Kembali lagi ke posisi duduk semula. Baik anak-anak sekalian, masih semangat? Masih, Pak. Kalau masih semangat, kita lanjut ya. Baik anak-anak sekalian. Jadi apa yang materi yang kita dapatkan pada siang hari ini tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas itu saya sudah jelaskan kepada kalian semua. Nanti anak-anak tidak boleh pusing lagi. Nanti kalau ada orang yang tanya mesin giling itu mesin apa, bilang saya mesin non cerdas. Kalau ChatGPT, oh itu mesin cerdas. Kalau kalkulator, oh mesin cerdas. Kalau Google Maps, oh mesin cerdas. Kalau mesin rotok, oh mesin non cerdas. Sampai sini sudah bisa paham tuh? Sudah bisa bedakan? Sudah. Mesin cerdas dan non cerdas sudah bisa bedakan? Sudah. Oke, tepuk tangan kalau begitu. Baik anak-anak sekalian,
materi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Sekarang kita pulang dan jangan lupa belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di rumah belajar kembali, buka kembali, supaya nanti saat ujian, saat ulangan, ya, kalian sudah bisa tahu. Bisa paham sampai sini? Bisa. Terima kasih kalian sudah mengikuti les ini dengan senang hati, dengan semangat. Sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa, ya, kita tepuk pulang dulu. Tepuk pulang, silakan berdiri. Satu orang ini tepuk pulang, siapa yang tahu? Atau saya saja ini? Oke, siap. Tepuk pulang. Hatimu, hati senang, ayo pulang. Hore. Nah, sekali lagi. Tepuk pulang. Hatimu, hati senang, ayo pulang. Hore. Oke, sekarang kita berdoa. Para Julia, silakan untuk memimpin doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih dan selamat siang.